Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu deret tahingga. Pernah nggak sih kalian mendengar tentang deret yang jumlahnya tidak berujung, tetapi memiliki nilai total yang bisa dihitung? Wah, kedengarannya menarik bukan? Mari kita sama-sama pelajari. Nah, tujuan kita belajar deret geometri tahingga itu adalah eh, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui metode ekspositori, diskusi, tanya jawab, dan presentasi berbasis LKPD, peserta didik diharapkan mampu menentukan deret geometri tahingga konvergen atau divergen dengan benar. Yang kedua, mampu menerapkan deret geometri tahingga untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar. Nah, apa sih deret geometri tahingga itu? Deret geometri U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN disebut deret geometri tak berhingga jika N mendekati tak berhingga. Dengan kata lain, deret geometri disebut deret geometri tak berhingga jika banyaknya suku deret geometri tersebut bertambah terus mendekati tak berhingga. Nah, deret geometri tahingga itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, deret geometri tahingga konvergen, yang kedua adalah divergen. Mari kita lihat contohnya. Deret 32 ditambah 16, ditambah 8, ditambah 4, ditambah 2, itu semakin ke kanan nilainya maka semakin kecil. Sedangkan contoh untuk divergen itu dari 2 ditambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah 32, sampai seterusnya itu semakin ke kanan, semakin besar. Nah, kalau dilihat dari rasionya itu setengah atau nilai mutlak rasio itu kurang dari satu. Sedangkan untuk yang divergen, itu rasionya, coba kita lihat dari 2 ke 4, berarti rasionya adalah 2. Atau nilai mutlak rasio itu lebih dari satu. Maka dapat disimpulkan bahwa konvergen itu memiliki rasio dengan interval rasio lebih dari min 1 dan rasio kurang dari min 1, atau nilai mutlak rasio kurang dari 1, serta memiliki limit jumlah dapat dihitung. Itu bisa menggunakan rumus S tahingga sama dengan A per 1 min R. Ini bisa kita hafal, cara singkatnya itu air. Nah, untuk divergen itu memiliki rasio dengan interval rasio lebih dari satu atau rasio kurang dari min satu, atau nilai mutlak rasio lebih dari satu, serta tidak memiliki limit jumlah atau tidak dapat dihitung jumlahnya. Kalau divergen itu S tahingga itu sama dengan tahingga karena dia semakin lama semakin besar dan kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Oke, selanjutnya ke orientasi permasalahan. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Beragam budaya yang terdapat di Indonesia mencerminkan ciri khas sebagai bangsa yang berbudaya. Salah satu warisan yang terpelihara adalah kain tenun ikat tradisional. Berbagai kain tradisional di Indonesia yang memiliki berbagai corak dan motif yang menunjukkan kekhasan dari setiap daerah. Contohnya, motif Buna Insana dalam tenun tradisional Nusa Tenggara Timur adalah simbol warisan budaya yang syarat makna. Buna secara harfiah berarti benang, sementara Insana adalah salah satu daerah di timur tengah utara yang terkenal sebagai pusat tenun tradisional. Motif ini mencerminkan keindahan, ketekunan, dan kearifan lokal masyarakat NTT. Nah, secara visual, motif benda insana ditandai dengan pola-pola geometris seperti belah ketupat, garis-garis, atau bentuk-bentuk simetris lainnya. Bisa kita lihat pada gambar di samping, ini merupakan gambar motif Buna Insana. Pola ini sering dipadukan dengan warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan hitam yang memiliki simbolisme mendalam. Misalnya, warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup, sementara warna hitam merepresentasikan keteguhan dan kekuatan.
Selain fungsi estetika, motif ini sering digunakan dalam upacara adat seperti ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada leluhur. Di Insana, para penenun tradisional ingin membuat kain tenun tradisional motif Buna Insana yang dimana menggunakan pola geometri sebelah ketupat yang ukurannya semakin kecil. Pola pertama memiliki panjang 1 meter, pola kedua setengah meter, pola ketiga 1/4 meter, dan seterusnya. Jika kain tersebut dirancang untuk menampilkan pola tahingga, maka berapakah total pola pada kain? Penasaran? Mari kita bahas. Dari permasalahan tadi diketahui bahwa A itu sama dengan 1, atau suku pertamanya itu adalah 1 meter. Panjang kain pada pola pertama itu 1 meter. Nah, untuk mencari rasio, kita bisa menggunakan U2 dibagi U1, di mana U2-nya adalah setengah dan U1-nya adalah 1. U2 dibagi U1 sama dengan setengah. Karena rasionya sama dengan setengah, maka deret tersebut merupakan deret deret apa? Deret convergent atau divergent. Nah, betul, itu adalah deret convergent. Karena deret tersebut merupakan deret convergent, maka kita menggunakan rumus apa tadi? Air. Ya, betul. S hingga sama dengan A per 1 min R. A-nya 1 dengan rasionya setengah. Maka 1 dibagi 1 dikurang setengah itu sama dengan 1 dibagi setengah. Bisa kita tulis juga 1 dikali 2/1. Itu sama dengan 2. Maka panjang total pola pada kain adalah, ya betul, 2 meter. Selanjutnya ada soal latihan yang harus kalian kerjakan, atau bisa kita sebut sebagai soal tes formatif. Indonesia adalah negeri agraris yang kaya tradisi. Musim panen disambut gembira dengan tradisi unik. Misalnya, Mapa Dendang. Mapa Dendang adalah tradisi masyarakat Bugis Makassar berupa pesta panen padi untuk merayakan hasil panen yang melimpah. Dalam tradisi ini, alat penumbuk padi yang kita sebut lesung itu digunakan bersama secara berulang oleh kelompok masyarakat, diiringi musik ritmis khas dari tabuhan lesung. Untuk efisiensi, jumlah padi yang ditumbuk dalam setiap tabuhan akan dikurangi bertahap hingga selesai, dikarenakan semakin lama jumlah padi itu semakin sedikit. Pertanyaannya adalah, jika dalam tradisi Mapa Dendang, keluarga besar menumbuk padi dengan alat lesung. Pada awalnya, 50 kilogram padi ditumbuk dalam satu siklus. Setiap siklus berikutnya, jumlah padi yang ditumbuk itu berkurang sebesar 25% dari siklus sebelumnya, hingga seluruh padi habis. Berapakah total padi yang ditumbuk setelah semua siklus selesai? Coba kalian kerjakan di kertas selembar dan hasilnya dikirim ke Edpuzzle berikut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.